belulang-belulang ku mau dibawa ke dalam sebuah upacara penghormatan Mangokal Holi. Di mana kalian? Lama kali. Kau lahir boleh telat, tapi kesini jangan. Tidak ada Ucok, tenang aja. Bukan koper tulang ini. Koper kita masih ketukar. Lebih baik kita yang hilang daripada tulang yang hilang. Pelan-pelan lah Mi. Itu yang di tengah bisa diinjak namanya rem loh. Gak ada waktunya lah kita, Bang. Apa? Di film ini aku berperan sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang anak gitu ya, dari keluarga Batak yang masih sangat kolot sekali gitu ya. Cara berpikirnya, karakternya masih sangat Batak banget. Mungkin bisa dibilang tanda kutip tipikal ibu-ibu Batak gitu ya, istri Batak gitu ya di dalam keluarga ini. Karakter ini, Mami Latte ini menjadi sangat menarik buat aku karena aku benar-benar harus menyelami bagaimana karakter-karakter traits yang dianggap dalam tanda kutip negatif itu sebenarnya semua itu berdasarkan cinta, berdasarkan sesuatu yang aku anggap memang benar gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah. Bahkan kalau waktu itu ya pas kita reading gitu atau pas kita syuting kan ada di dalam cerita ini gimana pandangan aku sebagai ibuku punya anak yang nggak mau diet gitu ya, atau punya anak yang pakai bajunya aja nggak genah, anak perempuan gitu ya. Ya udah, aku selalu mencari pembenaran atas apa yang aku lakukan itu. Jadi berdebat nih di luar kamera ya, berdebat ya, menurut gue enggak ya, emang iyalah kalau misalnya dia nggak diet itu kan buat kesehatan dia gini. Wah, body shaming nih, enggak lah gini. Jadi aku benar-benar mencoba memahami dan memberikan pembenaran atas cara berpikir aku gitu loh, yang memang berdasarkan memang rasa cinta aku sama anak aku, terlepas benar atau salah di mata orang gitu. Sebenarnya kalau karakter sendiri, kalau secara look itu udah sama timnya udah dibikin Batak banget gitu ya, dengan pilihan bajunya, aksesorisnya, sanggulnya yang segede apa itu. Jadi kalau secara look tuh tampilan memang udah Batak, udah di ini. Tapi kalau misalnya secara mindset, secara sikap, mungkin bisa dibilang aku udah cukup familiar karena ibu aku orang Batak, walaupun bapak aku bukan orang Batak gitu ya. Tapi ibuku juga punya saudara, ada banyak gitu ya, berkakak adik. Jadi dengan karakter-karakter orang Batak itu udah lumayan banyak reference lah gitu. Ada cerita nih balik itu, you know what, aku tiap hari harus bangun make up itu jam 3 pagi. Jadi kan kita syuting selama berapa ya, 20 harian lebih mungkin ya. Dan ini kan road trip. Dan memang mostly itu scene siang, scene terang. Nah jadi kita syuting itu dari sunrise, itu kamera udah harus roll gitu. Kalau nggak kita kehabisan gitu kan. Nah bayangin aja tuh, dari sunrise udah di set, udah siap, berarti aku harus make up itu dari jam 3 pagi, aku udah harus ke tempat make up, dibuat rambutnya, dan itu setiap hari kecuali pas break ya, kayak gitu. Dan kamu bisa bayangkan syuting itu kan dari pagi sampai sore ya, sampai matahari udah nggak ada lah gitu, 12 jam selama berhari-hari aku pakai konde seperti itu. Tantangan ini pertama kali aku main komedi. Ya, ini pertama kali aku main komedi. Jadi
Ini kenapa aku sangat excited banget waktu nerima project ini ya, karena ceritanya bagus. Aku belum pernah main komedi. Sempet pertama sebenarnya pas dibilangnya ada tawaran nih film Batak, sempet yang pertama terlintas itu, wah Batak lagi. Soalnya aku memang udah sempet beberapa kali project film Batak kan. Wah Batak lagi. Coba lihat, kita buka decknya, baca ceritanya, kok menarik nih, ini beda nih gitu ya, tantangan baru nih gitu. Jadi ya itulah. Ada tapi nggak begitu banyak ya, lebih pada aksen aja pakai Batak. Karena kan juga kalau di cerita ini kan karakter latar belakangnya keluarga kita ini Batak Bandung gitu. Jadi sama anak-anak juga ngomongnya bahasa Indonesia kayak gitu. Untuk jadi ibu udah pernah, tapi kecil-kecil anaknya, nggak segede-gede tadi tuh. Surprisingly, aku juga mikir, emang iya ya, gue emang udah cocok kok punya anak segede gitu ya. Ya mungkin dengan bantuan make up dan lain-lain ya, itulah the magic of cinema gitu ya, dan lain-lain. Oke juga nih punya anak, ya cukup meyakinkan lah gitu, punya anak-anak seumur segitu. Awalnya tuh ada, aduh masa nggak ya anak gue udah mau nikah, kan yang cewek cerita udah mau nikah gitu kan. Walaupun ada juga sih temen aku yang seumuran aku, anaknya udah pada gede-gede, cuman tetap ada kayak gue nggak semudah itu, bisa setua itu deh gitu. Ternyata bisa. Nah itu dia, karena saking bagusnya ceritanya, aku tuh nggak peduli gitu loh. Kadang kan suka ada loh, ya tua amat gitu ya, apalagi dulu-dulu gitu masih umur 30, aduh anaknya udah segitu, ya kali deh gitu. Ada kayak gitu-gitunya kan, ego yang orang-orang yang pada pengen tetap muda gitu. Cuman ya karena ceritanya bagus dan sutradara, produser udah meyakinkan aku, lo bisa Tik gitu, bisa meyakinkan kalau lo punya anak ini, ya udah. Enggak juga. Kalau jadi ibu-ibu sih memang ada aja ya, waktu itu juga sempat jadi ibu-ibu, terus nggak ibu-ibu gitu. Cuman ya itu dia, kalau untuk di sini ya memang karena ceritanya bagus ya. Dan aku sih nggak masalah kalau mau, emang ada masalah kalau dengan karakter ibu-ibu atau jadi ibu-ibu, nggak jadi masalah kan. Maksudnya selama emang ceritanya bagus gitu, dan ya memang kalau menurutku di usia aku mau jadi ibu-ibu pun juga memang udah masuk juga gitu. Aku tuh sebenarnya yang bikin aku jatuh cinta, yang bikin aku semangat untuk mengambil proyek ini adalah ceritanya. Ceritanya bagus, bukan masalah Bataknya. Ceritanya emang bagus dan dibuktikan juga menang di Indonesiana gitu ya. Ceritanya sangat bagus. Kemudian ya memang ada Bataknya gitu lah. Jadi kalau ditanya kebanggaan sendiri main film Batak, ya tentu aku seneng ya. Aku seneng, tapi bukan itu yang aku mau itu dari manapun. As long as emang ceritanya bagus, itu pasti kebanggaan tersendiri buat aku. Ditambah kali ini memang cerita bagus ini berlatar belakang Batak. Aku kepikiran apa enggak? Aku udah beberapa kali main film Batak. Sebenarnya udah beberapa kali aku main film di latar belakang Batak. Karena memang film Batak sendiri ini kan juga penontonnya tuh kuat ya. Banyak orang-orang di Sumatera Utara atau orang-orang Batak yang di luar Sumatera Utara, mereka memang suka nonton film Indonesia berlatar belakang Batak dari budaya mereka. Jadi ini bukan yang pertama kali. Jadi waktu itu juga ada beberapa. Jadi kalau ditanya pernah kepikiran apa enggak, udah pernah. Tapi mungkin ini lebih pada kentalnya mengangkat budaya Batak itu sendiri. Sebenarnya yang lain-lain juga pasti ada budayanya ya. Cuman ini mungkin budaya yang kalau aku baca aja di komen orang-orang di sosial media itu
belum pernah ada yang ngangkat tentang Mangokal Holi, yaitu penyatuan tulang belulang leluhur kita. Dan ini satu keberanian gitu loh untuk mengangkat ini dan mengemasnya menjadi film keluarga yang komedi yang fresh. Kayaknya kalau dari nama aku Hasi Holland sih orang udah pada nebak ya, aku orang Batak ya. Justru banyak yang menyangka Hasi Holland itu marga. Padahal Hasi Holland itu bukan marga. Hasi Holland itu hanya nama. Margaku sebenarnya ada lagi marga Arab, bapakku orang Arab gitu. Kalau yang orang Batak sih pasti udah tahu ya. Maksudnya nama Hasi Holland itu kan lumayan familiar ya. Kalau orang Batak. Tapi mungkin kalau misalnya yang non Batak mungkin ya mereka nggak belum tentu tahu. Banyak juga yang menyangka itu nama Manado gitu, kayak gitu. Ada juga yang menyangkanya kayak gitu. Tapi Hasi Holland itu bukan marga, itu hanya nama aja. Tapi maksudnya misi gimana ya? Mungkin gini kali ya. Aku menjadi ada value lebih yang bisa aku contribute untuk baik itu perfilman, baik itu budaya gitu ya, dalam terlibat di proyek ini gitu loh. Jadi segala sesuatu kan pasti kita nggak selalu mulu juga harus yang mempunyai nilai-nilai kebudayaan, moral, bla bla bla. Film tuh harus gitu baru mau gitu. Ada yang mungkin yang kayak gitu. Cuman ketika kita terlibat di satu film dan film itu ada value lebih yang ditawarkan, ya itu menjadi hal plus buat aku gitu loh dalam mengerjakan proyek itu gitu. Ya kalau menurutku budaya Indonesia tuh kaya banget ya, penting banget sebenarnya untuk dilestarikan. Dan salah satu cara pelestarian budaya-budaya kita ya salah satunya dengan film melalui film yang sifatnya pop culture gitu ya, yang anak-anak muda itu bisa menikmati dan bisa ngerti gitu ya. Jadi akan sangat bagus sekali gitu kalau misalnya bisa dikemas sedemikian rupa, adat istiadat dari Sabang sampai Merauke yang entah ada berapa banyaknya itu, dan itu menjadi salah satu agenda dalam pelestarian budaya kita. Ya harapan aku akan semakin banyak lagi ya film-film yang mengangkat budaya Indonesia. Tapi ya gimana pun juga ya pengemasannya harus tetap menarik untuk menjadi hiburan, tontonan hiburan. Aku yakin kalau misalnya mengangkat budaya dalam format yang bukan hiburan itu udah lumayan banyak ya. Tapi kan sekarang yang paling penting gimana nih caranya bisa masuk ke anak-anak muda, ke Gen Z, ke Alpha nantinya gitu kan. Dan itu kan harus dari kita nih yang pinter-pinter mengemasnya supaya itu menjadi hal yang menarik buat mereka konsumsi dan akhirnya mereka mengerti gitu.